Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Sampah, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu takut tak bisa berkata-kata oleh keterampilan bela diriku ini? Sebaiknya aku memberitahumu, ini adalah keterampilan bela diri tabu kaisar. Aku berani bertaruh, seorang udik pedesaan seperti kamu belum pernah mendengar tentang keterampilan bela diri tabu kaisar sebelumnya, kan itu tidak ada masalah. Hari ini, aku akan menunjukkan kebaikan kepada kamu, dan mengajari kamu beberapa pengetahuan. Keterampilan marsial Kaisar Tabo, ini adalah keterampilan bela diri yang tidak dapat digunakan Kaisar marsial. Seperti namanya, Emperor Tabo Martial Skill adalah skill bagi leluhur marsial. Jadi hanya leluhur marsial sajalah, yang sebenarnya mampu mempelajari keterampilan bela diri Tabu Kaisar. Namun untungnya, Master Dark Hall ini sangatlah jenius. Meskipun aku masih hanya seorang Kaisar bela diri, tapi aku sudah menguasai keterampilan bela diri Kaisar Tabu ini, yang merupakan tabu bagi Kaisar bela diri. Master Dark Hall berbicara dengan cara yang sangat bangga kepada Chu Feng. Nada suaranya juga dipenuhi dengan rasa superioritas. Kamu seharusnya baru saja memahami, bahwa keterampilan bela diri Kaisar Tabo kan, tanya Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Master Dark Hall terkejut. Tatapannya bahkan berubah rumit. Dengan hati-hati, dia pun bertanya. Apa yang ingin kamu katakan? Tanya Mater Aula. Aku mencoba mengatakan bahwa, keterampilan bela diri Kaisar Tabu kamu seharusnya sangat kuat. Namun tampaknya, kamu belum sepenuhnya memahami itu. Lihatlah itu. Binatang buas besar yang diciptakan Tabu Martial Skill itu seharusnya sangat mendominasi dan perkasa. Itu harus mengeluarkan sensasi keturunan penguasa saat muncul. Tapi lihatlah lagi. Bahkan itu tidak memiliki lengan atau kaki. Yang dimilikinya hanyalah satu mulut. Itu terlihat seperti lelucon. Itu bahkan tidak menunjukkan dominasinya sama sekali. Jadi, sangat disayangkan bahwa keterampilan bela diri Kaisar Tabo dikotori oleh kamu, kata Chu Feng. Bajingan, apakah kamu mengejekku? The Dark Hall Master bertanya dengan marah. Kamu benar, aku sedang menegejekmu, kata Chu Feng sambil tertawa. Jepret. Mendengar kata-kata itu, aula balai kegelapan segera mengepalkan tinjunya dengan marah. Pandangannya yang marah sepertinya mampu menembakkan api. Dia benar-benar marah oleh Chu Feng. Namun demikian, kemarahannya hanya berlangsung sesaat. Setelah momen itu, dia mulai tertawa aneh. Dia berkata kepada Chu Feng. Chu Feng, aku mengubah rencanaku. Hari ini, aku tidak akan membunuhmu. Sebagai gantinya, aku akan membuat kamu berharap bahwa kamu sudah mati. Aku akan membuatmu memohon padaku, berlutut di depanku, dan memohon kepadaku untuk membunuhmu, ucal Master Aula. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu tidak mampu melakukan itu, kata Chu Feng dengan mengejek. Oh, kamu akan segera tahu apakah aku mampu atau tidak, balas Chu Feng. Setelah kata-kata Master Aula kegelapan meninggalkan mulutnya, binatang buas besar di langit tiba-tiba membuka mulutnya. Segera, daya hisap yang keras mulai menyedot Chu Feng ke dalam mulutnya. Sampah. Jika Chu Feng akan tersedot ke dalam mulut binatang buas raksasa itu pasti akan menjadi bencana. Teriak Raja Peri. Melihat pemandangan itu, Raja Peri, Xian Miao Miao, dan juga yang lainnya, semuanya sangat ketakutan. Perjuanganmu tidak berguna. Saat ini, kamu tidak lebih dari boneka. Aku akan bisa mempermainkanmu sesuka hatiku. The Dark Hall Master tertawa mengejek. Orang itu, seru Master Aula. Namun demikian, tawanya tiba-tiba membeku. Alasan untuk itu adalah, karena dia terkejut setelah menemukan bahwa Chu Feng tidak berjuang melawan kekuatan isap sama sekali. Sama seperti itu, dia membiarkan dirinya tersedot ke mulut binatang buas raksasa itu. Meskipun Chu Feng yakin, orang-orang yang peduli tentang keselamatannya menjadi hampir gila.
Sebagai contoh, Xian Miao Miao dan beberapa gadis lain sudah menangis, meraung. Namun tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berteriak dengan eksplosif. Kemudian dia mengangkat satu tangannya, dan menembakkan tinju ke arah binatang buas raksasa di langit. Jepret! Suara keras pun terdengar. Suara sesuatu yang menghancurkan itu benar-benar terdengar dari langit yang ditutupi oleh binatang besar itu. Jepret, jepret, jepret. Segera, suara-suara yang menghancurkan itu semakin bertambah banyak. Pada saat itu, kerumunan menemukan bahwa retakan raksasa yang tak terhitung jumlahnya telah muncul pada tubuh besar binatang buas itu. Retakan itu dengan cepat memanjang, dan kemudian menjalin satu sama lain. Rumble. Segera, suara keras yang tidak pernah terdengar sebelumnya juga terdengar. Dan kemudian, binatang itu hancur berkeping-keping. Seperti meteorit yang tak terhitung jumlahnya, tubuhnya yang hancur mulai jatuh dari langit. Hanya saja, karena tubuhnya dibentuk dengan kekuatan bela diri, dan itu tidak mendarat di tanah. Justru sebaliknya, mereka berubah menjadi aliran kekuatan bela diri yang berasimilasi dengan kehampaan. Meskipun langit sangat menjadi menakutkan sebelumnya, tapi itu sangat indah sekarang. Yang paling penting adalah, meskipun binatang raksasa yang menutupi langit telah dihancurkan, tapi kekuatan khusus masih melayang di langit. Hanya saja, tidak ada yang menemukan kekuatan itu. Oh surga, Chu Feng, dia benar-benar berhasil menghancurkan Kaisar Tabo Martial Skill milik Master Darkhold. Pada saat itu, bahkan Raja Elf dan yang lainnya yang terpana. Karena bagi mereka, sepertinya Chu Feng hanya menembakkan pukulan ke arah binatang itu. Bagaimana bisa satu pukulan memiliki kekuatan seperti itu? Seru kerumunan. Keheranan mereka bisa dimengerti. Lagi pula, mereka tidak tahu bahwa Chu Feng telah mempelajari banyak keterampilan bela diri tabu surga, dan bahkan keterampilan bela diri Kaisar Tabu dari warisan King Xuantian. Serangan tinju Chu Feng sebelumnya bukanlah serangan tinju biasa. Tapi sebaliknya, itu adalah keterampilan bela diri Kaisar Tabu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kamu sampah yang tumbuh di tanah ini, bagaimana mungkin kamu bisa menangkap skill martial Kaisar Tabo? Teriak Master Aula. Pada saat itu, Master Aula kegelapan bereaksi seolah-olah dia telah menerima kejutan besar. Meskipun yang lain tidak bisa mengatakannya, tapi dia bisa mengatakan bahwa Chu Feng telah menggunakan keterampilan bela diri Kaisar Tabu sebelumnya. Namun demikian, itu adalah sesuatu yang dia tidak mau mengakuinya, dan juga sesuatu yang tidak bisa dia terima. Dia telah menghabiskan banyak kesulitan untuk mempelajari keterampilan bela diri Kaisar Tabu itu. Namun demikian, Chu Feng sebenarnya tahu keterampilan martial Tabu Kaisar juga. Yang paling penting adalah, penguasaan Chu Feng pada Emperor Tabo Martial Skill sebenarnya jauh lebih terampil daripada miliknya. Itu karena Chu Feng telah berhasil dengan mudah menghancurkan keterampilan bela diri Kaisar Tabo sendiri. Gemuruh-gemuruh. Tepat pada saat itu, keributan mulai terdengar dari langit. Memalingkan kepala mereka ke langit, semua orang tercengang dan merasa sangat tidak percaya. Pada saat itu, banyak sinar cahaya muncul di langit, sinar-sinar itu saling menjalin satu sama lain dan menutupi seluruh langit. Yang paling penting adalah, sinar-sinar itu memancarkan aura yang bahkan lebih menakutkan, daripada aura yang dipancarkan oleh binatang besar sebelumnya. Ini adalah keterampilan bela diri Kaisar Tabu transformasi kubah surgawi. Di alam bawah ini yang kamu pandang rendah, keterampilan martial ini dipelajari oleh seseorang pada 10.000 tahun yang lalu, kata Chu Feng mengejek. Oh surga, jadi Chu Feng sebenarnya juga memahami keterampilan Kaisar Tabo martial yang legendaris. Tidak heran dia dapat dengan mudah menghancurkan keterampilan bela diri Kaisar Tabo Master Aula, seru kerumunan. Kerumunan meledak dengan riuh rendah. Melihat cahaya yang memenuhi langit, kerumunan bereaksi seolah-olah mereka telah melihat harapan. Mereka merasa bahwa terlepas dari seberapa kuat Master Aula kegelapan itu, dia masih akan dikalahkan hari ini. Hanya saja sebelum itu, tidak ada yang menyangka bahwa Chu Feng akan membuat perbaikan besar. Master Aula kegelapan, trik apa lagi yang kamu miliki?
Jangan ragu untuk menggunakannya, kalau tidak, aku akan mengakhiri kamu, kata Chu Feng. Hehehe, hahaha, wahahahahaha. Tiba-tiba saja, Master Dark Hall tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat menakutkan, dan itu sama sekali tidak terdengar seperti suara manusia. Chu Feng, aku benar-benar tidak pernah berharap kalau sampah seperti kamu akan bisa memaksa master ini ke keadaan seperti itu. Namun demikian, itu baik-baik saja. Aku akan memberi tahu kamu semua, betapa kuatnya kekuatan yang dimiliki Hall Master ini, ucap Master Aula. Setelah Master Aula kegelapan mengucapkan kata-kata itu, pergelangan tangannya mulai bersinar terang. Baru pada saat itulah, kerumunan orang menemukan bahwa ia memiliki gelang di pergelangan tangannya. Gelang itu memancarkan cahaya keemasan yang mempesona. Pada saat itu, gelang itu lepas dari pergelangan tangan Master Aula kegelapan, dan mulai melayang di depannya. Saat gelang itu bersinar dengan kecerahan, aura yang bahkan lebih kuat daripada Emperor Tabo Martial Skill segera tersapu. Jadi begitu, ucap Chu Feng. Setelah melihat gelang itu, mata Chu Feng juga bersinar. Dia sudah menyadari bahwa gelang itu adalah barang yang luar biasa, dan harus menjadi persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Mengaum. Setelah persenjataan leluhur yang tidak lengkap itu muncul, lapisan gas emas dipancarkan dari dalam gelang. Saat gas emas itu melonjak maju, gelang itu mulai melayang ke depan. Segera, dengan persenjataan leluhur yang tidak lengkap sebagai pusatnya, gas emas berubah menjadi monster raksasa. Itu adalah raksasa emas. Tingginya hampir 1000 meter, dan mengenakan baju besi emas. Ditutupi dengan cahaya keemasan menyilaukan, itu tampak seperti dewa perang emas. Meskipun seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya, sensasi penindasan yang dipancarkannya jauh lebih menakutkan daripada yang dimiliki Kaisar Tabo Martial Skill yang digunakan Master Dark Hall sebelumnya. Cepat, atur formasi, teriak Raja Peri. Dalam situasi semacam itu, meskipun kerumunan semua disembunyikan di gerbang transmogrifikasi, tapi mereka masih bergegas untuk membentuk formasi pertahanan untuk menahan kekuatan yang menindas ini. Kalau tidak, hanya dengan kekuatan yang menindas itu sudah cukup untuk membantai mereka. Hanya dengan upaya gabungan dari Raja Elf dan Abadi mencapai surga, bahwa mereka berhasil memblokir kekuatan yang menindas yang berhasil memasuki gerbang transmogrifikasi. Namun demikian, meskipun mereka berdua bekerja bersama, mereka masih berada di bawah tekanan besar. Kekuatan yang luar biasa. Apa itu? Seru si Immortal. Pada saat itu, Abadi mencapai surga berkerut. Sebagai penguasa gerbang, dia tahu seberapa kuat gerbang transmogrifikasi. Meskipun gerbang transmogrifikasi tidak mampu memblokir semua kekuatan, tapi ia mampu memblokir sebagian besar dari mereka. Dengan demikian, orang-orang dari gerbang transmogrifikasi harus aman dari bahaya. Namun pada saat itu, kekuatan opresif yang berhasil menyerbu gerbang transmogrifikasi, itu saja sudah cukup untuk mencekik orang-orang di gerbang transmogrifikasi. Jika mereka tidak segera membentuk formasi, maka kemungkinannya akan ada banyak korban. Mereka benar-benar tidak pernah menduga, bahwa Master Dark Hall akan sangat kuat. Pada saat itu, mereka merasakan ketakutan dari Master Aula kegelapan dari lubuk hati mereka. Chu Feng, hari ini aku akan memperluas wawasanmu, dan membiarkanmu memperoleh pengetahuan. Aku akan memberi tahu kamu apa itu, ucap Master Aula. Master Aula kegelapan mengacungkan persenjataan leluhur yang tidak lengkapnya, dan kemudian berbicara dengan bangga. Bukankah itu hanya persenjataan leluhur yang tidak lengkap? Ucap Chu Feng yang segera memotongnya. Kamu benar-benar tahu apa itu persenjataan leluhur yang tidak lengkap? Seru Master Aula. Master Aula kegelapan mengungkapkan ekspresi kaget. Aku tidak hanya tahu bahwa itu adalah persenjataan leluhur yang tidak lengkap, tapi aku juga tahu, bahwa kamu seharusnya menundukkan persenjataan leluhur yang tidak lengkap itu, kata Chu Feng. Penglihatanmu cukup bagus. Itu benar. Alasan mengapa aku duduk tak bergerak ketika klonku bertarung melawan Abadi Bulan lebih tepatnya, itu karena aku menggunakan formasi-formasi spiritualku, dan juga metode lainnya untuk menaklukkan persenjataan leluhur yang tidak lengkap ini.
Secara logis, tidak mungkin bagi Kaisar Bela Diri untuk menaklukkan persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Alasan untuk itu adalah, karena menundukkan persenjataan leluhur yang tidak lengkap jauh lebih sulit daripada mempelajari keterampilan bela diri Kaisar Tabu, kata Master Darkhold. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri ketika dia mengatakan kata-kata itu. Dia telah mengatakan semua hal itu, sehingga dia bisa memberitahu semua orang bahwa, bakatnya tidak ada bandingannya dengan orang biasa, dan Chu Feng tidak bisa setara dengan dia. Aku bisa mengatakan bahwa kamu telah menghabiskan upaya yang sangat cermat untuk menaklukkan persenjataan leluhur yang tidak lengkap itu. Tapi sayangnya, persenjataan leluhur yang tidak lengkap itu sama dengan skill bela diri Kaisar yang kamu gunakan sebelumnya. Seperti sebelumnya, kamu tidak dapat sepenuhnya memahami itu, kata Chu Feng. Omong kosong, teriak Master Aula. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar berani mengabaikan hasil usahanya, Master Darkhold mengutuknya. Hehehu. Namun demikian, Chu Feng tidak marah dengan kutukan Master Aula kegelapan. Sebagai gantinya, dia tertawa ringan dan kemudian berkata, "Jika kamu bersikeras menipu diri sendiri, tidak ada yang bisa aku lakukan untuk itu. Kamu bahkan tidak memiliki persenjataan leluhur yang tidak lengkap, namun kamu berani mengkritikku. Kamu pikir kamu siapa?" Master Darkhold terus mengutuk Chu Feng. Seperti yang dikatakan Raja Elf, Master Darkhold sangat sombong, dan tidak bisa mentolerir orang lain yang menghina bakatnya. Hahaha, Chu Feng tidak menjawabnya, dan malah tertawa kecil. Namun demikian, tawanya dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Seolah-olah dia sama sekali tidak menempatkan Master Darkhold di matanya sama sekali. Kamu benar-benar seseorang yang tidak akan menangis sampai kamu melihat peti matimu sendiri. Aku akan memberitahumu seberapa kuat Master Hall ini sekarang juga, ucap Master Aula. Saat Master Darkhold berbicara, dia mengarahkan tangannya ke arah Chu Feng. Bas-bas. Tiba-tiba saja, Dewa Perang Emas yang berdiri di depan Master Aula Kegelapan mengangkat lengan besarnya. Saat lengannya terangkat, pedang besar membentang dari telapak tangannya. Kemudian itu mengarahkan telapak tangannya pada Chu Feng dan mengayunkannya. Segera, bila pedang dipenuhi dengan cahaya saat ia memotong celah dan menuju Chu Feng. Kecepatannya sangat cepat, sehingga pedang itu hanya akan membelah Chu Feng menjadi dua dari kepala hingga kaki dalam sekejap. Bas-bas. Namun pada saat bahaya yang sudah dekat ini, Chu Feng tetap benar-benar tenang. Tiba-tiba saja dia mengangkat tangannya, dan pedang merah besar yang menyala-nyala muncul di atasnya. Dentang. Suara tabrakan logam terdengar saat cahaya emas tersebar di seluruh penjuru. Ketika cahaya keemasan mulai melemah, anggota kerumunan semua lidah terikat oleh adegan di depan mereka. Pedang besar yang seharusnya tak terhentikan itu benar-benar diblokir, dan itu dihadang oleh pedang merah berapi-api itu. Aura itu sama sekali tidak kalah dengan persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Chu Feng, dia sebenarnya juga memiliki persenjataan leluhur yang tidak lengkap, seru kerumunan. Merasakan aura perkasa yang dipancarkan oleh pedang merah berapi-api, para kerumunan dibuat terkejut. Mereka bukan orang bodoh. Hanya dengan kekuatan pedang merah yang menyala-nyala, mereka bisa mengetahui seberapa kuat pedang itu. Jika gelang Master Darkhold itu adalah persenjataan leluhur yang tidak lengkap, maka pedang merah berapi Chu Feng pastinya juga merupakan persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Chu Feng, berapa banyak metode yang kamu miliki yang tidak kita ketahui? Seru Raja Elf. Pada saat itu, mata Raja Elf dipenuhi dengan kekaguman. Hari ini, teknik dan metode yang digunakan Master Darkhold semuanya melampaui imajinasi mereka. Namun demikian, Chu Feng mampu dengan tenang menanggapi mereka secara berurutan. Saat masalah berdiri, dia akhirnya menyadari mengapa Chu Feng begitu tenang dan percaya diri. Ternyata dia memiliki banyak kartu di lengan bajunya. Bagaimana mungkin? Kamu juga memiliki persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memiliki persenjataan leluhur yang tidak lengkap? Bagaimana bisa tempat sepi seperti itu memiliki persenjataan leluhur yang tidak lengkap, ucap Master Aula. Master Aula Kegelapan dipenuhi dengan keheranan,
dan ekspresinya juga sangat jelek. Dia telah mengungkapkan kepada semua orang, bahwa dia tidak dapat menerima fakta di hadapannya. Pada kenyataannya, apa yang paling tidak dapat dia terima bukanlah faktanya bahwa Chu Feng memiliki persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Namun sebaliknya, itu adalah bahwa Chu Feng sebenarnya juga mampu menggunakan persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap, karena ini benar-benar telah menginjak-injak bagian terakhir dari keunggulan yang dia miliki. Master Darkhold, aku benar-benar tidak pernah berharap bahwa kamu akan memaksaku ke keadaan seperti itu. Namun karena kamu sudah memaksa aku ke keadaan seperti itu, sekarang saatnya untuk mengakhiri pertempuran ini. Apakah kamu sudah membuat persiapan? Persiapan untuk mati, ucap Chu Feng sambil memandang ke Master Darkhold dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Bajingan, kamu berani menggunakan nada mengejek semacam itu untuk berbicara dengan aku. Aku akan membunuhmu. The Darkhold Master berteriak dengan marah. Dewa Perang Emas itu berubah menjadi sinar cahaya yang terbang ke arah Chu Feng. Kali ini, Master Darkhold tidak menahan sedikit pun. Dia sudah habis-habisan untuk membunuh Chu Feng. Saat keadaan berdiri, dia menyadari bahwa dia meremehkan Chu Feng. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Kalau tidak, dia mungkin akan menjadi orang yang dikalahkan hari ini. Mengaum. Tampaknya merasakan tekad Master Aula Kegelapan, Dewa Perang Emas mengeluarkan raungan yang menusuk telinga. Niat membunuh itu meluap, dan memenuhi seluruh wilayah. Niat membunuh begitu dingin, sehingga bahkan kerumunan di gerbang transmogrifikasi mulai menggigil. Saatnya untuk melihat kinerja kamu. Jangan mengecewakan aku. Dengan senyum di wajahnya, Chu Feng dengan lembut membelai pedang Kaisar Magma yang dia pegang di tangannya. Kemudian, seolah-olah pedang Kaisar Magma telah mewujudkan niat Chu Feng, dan itu berubah menjadi sinar api saat menerjang ke arah Dewa Perang Emas. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.